Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya muliakan, video ini kami peruntukkan untuk kita semua sebagai nasihat bahwa apa yang terjadi hari ini perlu kita sikapi dengan baik. Ya, Indonesia sekarang ini lagi darurat bencana. Kita lihat bencana di mana-mana, dari mulai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, tanah longsor, banjir, gempa bumi. Maka ini semuanya adalah bagian dari peringatan alam kepada kita. Bagaimana kita sikapi sekarang peringatan-peringatan ini? Apakah kita akan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan alam memperingati kita atau tidak? Bahwa yang perlu kita ketahui, kejadian-kejadian ini tidak serta-merta terjadi begitu saja. Pasti ada sebabnya, pasti ada karena apa dia terjadi. Maka salah satu nasihat Rasulullah SAW bahwa tidak akan terjadi satu musibah melainkan karena karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Maka nasihat ini perlu kita renungi agar jangan sampai kembali lagi terjadi musibah-musibah yang lainnya. Bahwa musibah yang terjadi hari-hari ini itu tidaklah bisa kita bilang bahwa ini adalah satu yang kebetulan, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita lihat bagaimana manusia hari ini bisa kita katakan banyak yang melupakan diri. Ya, cara hidup sekarang sudah mulai berubah. Cara berpikir sudah mulai berubah, akhlak sudah tidak lagi seperti dahulu. Bagaimana muda-mudi sekarang sudah tidak lagi mengedepankan akhlak, akan tetapi mengedepankan orientasi diri sendiri, ya, egonya, ekspresi di dalam menunjukkan kelebihan-kelebihannya dan sebagainya. Kalau kita lihat, inilah yang menjadi awal mula daripada manusia lupa diri. Ya, banyak kita lihat ya para selebritis menunjukkan takjub kelebihan dirinya, seperti harta bendanya, menyombongkan harta bendanya. Mereka berperilaku seperti seolah-olah itu tidak salah. Inilah yang menyebabkan hari ini muda-mudi kita juga pasti ada dampaknya kepada hal-hal tersebut. Muda-mudi kita hari ini, kalau kita lihat media sosial, lini masa media sosial itu dipenuhi dengan moralitas yang kurang baik. Dulu orang berjoget itu hanya di panggung atau di diskotik. Sekarang ini semua orang bisa berjoget, semua ingin menunjukkan pinggulnya, semua ingin menunjukkan eksistensinya. Sehingga orientasi kehidupannya tidak lagi kepada bagaimana ia mendekatkan diri kepada Tuhannya, menyadari dirinya bahwa dia adalah seorang hamba, akan tetapi orientasi kehidupannya adalah menghambakan diri kepada dunia. Dan inilah yang menyebabkan menurut kami adalah kejadian-kejadian hari ini yang begitu masif, yang begitu marak, seperti tidak ada jeda antara satu dan yang lainnya. Lebih-lebih kalau kita lihat bagaimana beberapa hari setelah pergantian tahun baru Masehi itu, beberapa ulama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya, seperti Habib Ja'far, terus Kiai Haji Muhaimin Asnawi, terus Kiai Haji Nahrawi Bogor, Kiai Haji Muhammad Najib Karpiak, terus beberapa orang seperti Kiai Haji Zainuddin Badrus, terus Kiai Haji Yasin Asmuni, Syekh Ali Jaber,
dan beberapa ulama-ulama kita, ya mungkin kalau dalam hitungan kami ada 13 ulama kita yang termasuk Habib Abu Bakar Bandawoso itu juga meninggal dunia atau wafat. Ini satu musibah yang lebih besar daripada musibah-musibah yang terjadi hari ini, yaitu wafatnya ulama-ulama kita, yang berarti tercabutnya ilmu itu dari sedikit demi sedikit dari negara Republik kita tercinta ini. Dan ini kita harus sikapi, bukan hal yang biasa ya. Jadi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, adanya tanah longsor, banjir, gempa bumi dan sebagainya, itu adalah musibah besar, musibah yang harus benar-benar kita sikapi dalam jangka waktu pendek ini. Akan tetapi ada musibah yang sangat besar yang harus disikapi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Bagaimana ayo kita saling berpikir gimana ya kita buat sistem Indonesia ini agar kita jaga anak-anak muda-mudi kita ini. Ayo kita kembalikan orientasi kehidupan kita sebagai seorang Timur adalah yaitu agama ini yang hilang saat ini karena memang media yang sangat luar biasa ini. Sehingga inilah yang menjadi, saya tidak menasihati siapapun, saya tidak pun memberikan masukan apapun, saya juga tidak mengajari siapapun, tapi mari kita berpikir terkait dengan permasalahan hari ini, bahwa yang kita tahu adalah sebagai seorang muslim bahwa segala sesuatu ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengingat Allah agar Allah mengingat kita, tidak memberikan bencana kepada kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Uzkuruni azkurkum, kata Allah Subhanahu firman-Nya dalam Al-Qur'an. Ya, terus di ayat lain, intan surullah yang surukum, jagalah tolonglah Allah maka aku akan menolongmu, atau jagalah Allah dia akan menolongmu. Ya, kalau artinya ya, maka isyarat bahwa kalau kita dekat dengan Allah maka kita insya Allah akan bersama lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana jalisu man dzakarani, aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Maka bagaimana ayo negara kita ini agar negara yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar tercapailah negara yang baldatun thayyib. Baldatun thayyib adalah yang akhlaknya thayyib, ya, yang caranya thayyib, yang keadaannya thayyib juga. Wa rabbun ghafur, dan negara yang memang benar-benar ya, penuh dengan ampunan Allah karena orang-orangnya berusaha untuk menenteramkan, untuk menjalani, untuk sadar terhadap posisinya sebagai hamba. Jadi kalau kita lihat statistik daripada bencana hari ini, Masya Allah, dalam kurun waktu beberapa hari saja setelah pergantian tahun baru ini ada beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, ya, gelombang yang tinggi, ya, sehingga menyebabkan dampak 80 orang meninggal dunia, 19 orang hilang, 5.584 orang mengungsi, menderita, 858 luka-luka. Masya Allah. Ini bukan hal yang sepele dan bukan secara tiba-tiba, dan ini tersebar di beberapa titik di seluruh Indonesia. Ini pun harus kita sikapi, harus kita berbuat apa yang terjadi, harus kita berpikir apa yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan menurut BNPB ya, bahwa total bencana pada tahun 2021 itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 16 kemarin itu adalah 136 bencana. Masya Allah. Ini bukanlah hal yang baik, bukan hal yang kebetulan saja, bukan hal yang tiba-tiba, tapi ada sebab
Ya, ada sebabnya, maka kita pikirkan sebabnya. Salah satu sebabnya adalah karena diri kita. Makanya mungkin untuk diri kami sendiri kami katakan, mari kita perbaiki Indonesia ini dengan memperbaiki diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.